Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatun thayyibatin mubarakah, tahiyatun min indillah, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Kita dipertemukan oleh Allah di dalam pertemuan perdana dari Majelis Jejak Nabi yang diinisiatifkan oleh rekan-rekan takmir Masjid Jogokarian dan Penerbit Media. Kita berdoa mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang istiqomah nantinya, tempat kita berjumpa, berbagi, dan menelusuri jejak demi jejak yang sudah ditorehkan dengan begitu mulia oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang muliakan Allah, sebagai bagian dari keutamaan untuk menelusur jejak Nabi SAW, sejak pekan ini mudah-mudahan dan seterusnya, kita akan memulai majelis kita ini dengan membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Nanti kita bersama-sama salawat yang dibaca sebagaimana salawat yang kita baca pada tahiyat akhir di dalam salat, yaitu salawat yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan dengan membaca salawat ini kita dijadikan dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi pengikut-pengikut nabinya yang paling mampu di dalam meneladani sunnah-sunnahnya, sehingga kelak berhak atas syafaat beliau di yaumil akhir insyaallah. Mari kita buka dengan membaca salawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik jamaah yang muliakan Allah, pada pertemuan pertama kali ini insyaallah kita akan membahas keutamaan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Sebagai bagian dari cara belajar kita, insyaallah setiap pekan jamaah mudah-mudahan kami bisa istiqomahkan untuk mendapatkan satu lembaran yang berisi poin-poin dan nanti bisa dilengkapi dengan catatan-catatan sejalan dengan kita pengajian sampai akhir. Yang kami tuliskan nanti di fotokopian itu hanya poin-poin yang akan kita bahas. Selebihnya nanti keterangan-keterangannya kita bahas bersama di dalam kajian ini. Jadi kertas ini sebagai alat bantu untuk kemudian kita nanti bisa memberikan catatan-catatan tambahan, mungkin hal-hal yang dianggap penting di dalam apa yang kita pelajari dalam sirah Nabi SAW. Nah, pertemuan pertama kita pada kesempatan hari ini adalah tentang keutamaan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk ke poin pertama hingga ketujuh yang ada di dalam kopian yang telah dibagikan, kita sampaikan dulu apa itu sirah. Kalau sirah itu kepala ya, bahasa Jawanya. Kalau sirah itu dari kata sara yasiru, siratan, artinya satu jejak perjalanan, satu riwayat hidup yang
Dimaksud di sini adalah sirah dari Nabi Muhammad SAW. Orang pertama yang menulis kitab sirah adalah Al-Imam Ibnu Ishaq. Maksud kami dengan memberi judul sebagai sirah. Sebelum itu ada para sahabat yang lain, para ulama yang lain, maksud kami dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang menulis kitab tentang perjalanan hidup Nabi SAW, tapi biasanya dia hanya bagian per bagian yang diberi judul sesuai dengan apa yang menjadi bahasan utamanya. Contoh adalah kemudian para tabi'in, diantaranya Imam Az-Zuhri. Beliau menulis kitab yang diberi judul Al-Maghazi. Al-Maghazi ini artinya perang-perang yang dipimpin oleh Nabi SAW. Jadi yang diringkas, ditulis di dalam kitab tersebut adalah kisah tentang perang-perang yang diikuti oleh Nabi SAW. Kemudian juga penulis Al-Maghazi yang lain amat sangat banyak. Kita bisa menyebut misalnya seorang ulama tabi'ut tabi'in yang bernama Imam Al-Waqidi. Ada lagi yang kemudian menuliskannya seperti Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi ini khusus lagi, selain menulis tentang Maghazi, beliau menulis tentang satu kitab khusus yang isinya adalah segala sesuatu mengenai hal-hal yang sangat pribadi dari Nabi SAW. Diberi judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il artinya segala yang utuh sempurna, meliputi komprehensif tentang beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi judul bab-babnya itu lucu. Ada judul babnya adalah rambut Nabi SAW. Ada judul wajah Nabi SAW. Ada judul pakaian Nabi SAW. Ada judul sepatu Nabi SAW. Ada judul sorban Nabi SAW. Ada judul berbagai macam hal tentang hal-hal yang sangat pribadi pada Nabi. Kendaraan Nabi, istri-istri Nabi, pelayan-pelayan Nabi. Jadi judul bab-babnya adalah hal-hal yang kemudian terkait dengan pribadi beliau SAW. Kemudian dimulailah penulisan yang lebih lengkap dalam bentuk yang disebut sebagai tarikh, sejarah. Di antara penulis tarikh yang terkemuka adalah Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau menulis sebuah kitab yang kalau kita jajar dari ujung masjid sampai ke sana gitu ya, itu nggak habis-habis rasanya. Judulnya Tarikhul Umam wal Muluk. Tarikh atau sejarah umat-umat, wal muluk, dan kerajaan-kerajaan. Ini menceritakan sejak zaman Nabi Adam sampai kemudian masa hidup beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian ditulislah kitab sirah oleh Imam Ibnu Ishaq, yang kemudian kitabnya Imam Ibnu Ishaq yang namanya As-Sirah ini sekarang sudah tidak ditemukan lagi. Sudah tidak ditemukan lagi wujud kitabnya, tetapi kita menemukan riwayat-riwayat As-Sirah itu dari kutipan-kutipan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hisham yang juga menulis kitab yang diberi judul As-Sirah. Nah, sejak saat itu kemudian istilah sirah ini mengacu kepada hal yang khusus, yakni riwayat perjalanan Nabi Muhammad SAW sejak lahir beliau sampai wafatnya. Ini yang kemudian menjadi sangat masyhur istilah sirah ini, sehingga ada kitab yang judulnya sebenarnya bukan sirah, tapi diterjemahkan bahasa Indonesia diberi judul sirah. Contoh yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau nulis kitab judulnya Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum. Rahiqul Maktum itu artinya piala-piala yang bersegel. Ini dari ayat Al-Quran Al-Karim di surah Al-Insan tentang Rahiqul Maktum, tentang nanti ahli surga itu akan meminum dari piala-piala yang terbuat dari
perak murni, dan perak murni itu diberikan segel oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kitab yang judulnya Rahmatan lil Alamin. Ini karya seorang alim dari India juga, namanya Syekh Abdurrahman Taj, dan kemudian ini juga diberi sebutan sirah, padahal judulnya bukan sirah. Nah, ini sedikit tentang apa yang dimaksud dengan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk ke materi kita. Keutamaan mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah untuk menemukan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang meliputi seluruh sisi kehidupannya, baik itu aqwal, perkataan-perkataan beliau, maupun af'al, perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan beliau, atau kemudian juga persetujuan dan penolakan beliau, baik di dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah, sampai dalam hal-hal yang sifatnya pribadi. Dalilnya apa? Kita sudah sering membaca surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad, huruf lam maupun huruf qad. Jadi bahasa Arab huruf artinya bukan huruf seperti bahasa Indonesia. Huruf artinya satu rangkaian bunyi yang kemudian tidak memiliki makna khusus kalau belum bersambung dengan kata yang lain. Huruf dalam bahasa Arab adalah istilah untuk menggambarkan satu rangkaian bunyi yang kemudian belum memiliki makna khusus kalau belum bersambung dengan kalimah. Nah, kalimah dalam bahasa Arab artinya kata yang lain. Laqad, la artinya sungguh-sungguh, qad artinya juga sungguh-sungguh. Jadi keduanya adalah taukid, penegasan, penguatan yang sangat kokoh bahwa benar-benar sungguh-sungguh karena ada lakum bagi kalian di dalam Rasulillahi, utusan Allah yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada di dalam diri beliau? Uswatun, teladan, hasanatun yang baik, liman bagi orang, kana yang adalah dia, yarju mengharapkan Allah wal yaumal akhir dan hari akhir, wa dzakara dan dia berzikir mengingat Allah katsiran dengan banyak. Artinya sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah SAW itu satu teladan yang baik bagi orang-orang yang adalah dia itu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan berharap dengan hari akhir yang baik bagi dirinya, dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang muliakan Allah, untuk mengetahui apa maksud dari ayat ini, mari kita telaah sabab nuzulnya. Sebab turunnya ayat ke-21 dari surah Al-Ahzab. Sebab turunnya adalah peristiwa perang Ahzab. Ayat ini turun pada seputar terjadinya perang Ahzab. Apa itu perang Ahzab? Perang Ahzab artinya perang di mana musuh-musuh kaum muslimin itu berahzab, bersekutu. Banyak golongan yang kemudian bersatu padu melakukan koalisi untuk satu maksud, yaitu mengalahkan dan menghancurkan Rasulullah SAW beserta para sahabat di Madinah. Tentang perang ini Allah banyak menurunkan ayatnya di dalam surah Al-Ahzab, dan dimulai rangkaiannya dari beberapa ayat sebelum ini, di mana Allah menggambarkan bahwasanya ketika datang berita tentang pasukan Ahzab itu, maka kaum muslimin itu merasakan ketakutan yang sangat luar biasa di Madinah.
Seperti apa takutnya? Allah menggambarkan ketakutan kaum muslimin dan penduduk Madinah atas berita bersatunya orang-orang Quraisy, orang-orang suku Ghatafan, orang-orang Bani Hanifah, orang-orang kabilah Saqif, orang-orang bahkan Yahudi yang tinggal di Madinah, dan seluruh kabilah-kabilah yang masih musyrik, berjumlah sekitar 10 hingga 12 ribu orang. Mereka semuanya bersiap-siap untuk menghancurkan kota Madinah. Maka kaum muslimin dan para penduduk Madinah ini merasakan ketakutan yang luar biasa yang digambarkan oleh Allah sebagai ketakutannya itu sampai-sampai tidak tetap lagi penglihatan. Kalau kita memandang ke satu arah kemudian sudah nggak fokus begitu ya. Kalau kita menatap ke satu tempat kemudian sudah bayangannya itu jadi kabur. Saking takutnya ketika itu kemudian sehingga orang itu memfokuskan pandangan saja tidak mampu. Melihat ke satu arah secara kemudian seksama saja tidak dapat. Saking ketakutannya, perasaan yang bergemuruh dalam dadanya. Dan Allah gambarkan lagi, dan bahkan hati kalian terasa menyesak naik ke kerongkongan. Hati kalian, jantung kalian itu terasa naik menyesak ke kerongkongan. Bapak Ibu hadirin pernah merasakan hal semacam itu? Jadi hatinya terasa naik ke kerongkongan, gitu ya. Kalau orang Jawa menggambarkan sering dikatakan ilang atine. Ilang atine. Kalau ini bukan ilang tapi naik ke menyesak ke kerongkongan. Maksudnya mungkin yang pernah preso naik pesawat. Biasanya kalau naik pesawat tiba-tiba kemudian ada cuaca yang kurang baik. Nah kemudian pesawat itu demi keselamatan menurunkan ketinggian beberapa mil. Set gitu. Kemudian ketika pesawat itu tiba-tiba menurunkan ketinggian, kita gitu ya, maksir gitu. Serasa kemudian hatinya itu naik ke kerongkongan gitu. Atau kalau naik mobil nyuwun sewu sudah ngebut, tidak tahu bahwa kemudian setelah sebuah tanjakan itu kemudian turunan langsung curam gitu. Set gitu. Kemudian mobilnya dalam beberapa detik berada di udara, tidak kemudian napak gitu. Nah itu juga biasanya penumpangnya hatinya naik ke kerongkongan. Atau kemudian kalau naik motor sama kaidahnya ngebut begitu ya, nggak sadar bahwa jalannya itu kemudian tiba-tiba menurun dengan cepat. Itu biasanya juga terasa gitu. Nah ini yang dialami oleh penduduk Madinah. Saking mereka kemudian merasa luar biasa tercekam ketakutan oleh kedatangan pasukan Quraisy dan orang-orang yang kemudian bersama mereka. Nah pada kesempatan itu kemudian Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk bermusyawarah. Ini sebaiknya bagaimana cara kita menghadapi pasukan musuh yang sangat banyak, yang kala itu jumlah 12.000 itu adalah jumlah yang belum pernah ada terkumpul di seluruh jazirah Arab pasukan kok sebanyak itu. 12.000 orang bersama-sama. Maka kemudian para sahabat dikumpulkan, Rasulullah bertanya bagaimana sebaiknya. Ada para sahabat yang kemudian menyatakan, ya Rasulullah, kita songsong mereka di Badar atau di Uhud sebagaimana dulu, sehingga kita bisa mengalahkan mereka dengan mudah atas izin Allah. Sebagian sahabat yang lain menolak usul ini dengan mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin. Kalau pasukan jumlahnya 1.000 atau 2.000 atau 3.000, kita masih bisa hadang secara terbuka di Badar atau di Uhud. Tapi kalau 12.000 dengan kekuatan kita yang sekarang jumlahnya cuma segini ini, sedikit ini, tidak mungkin dihadang di luar. Kita harus hadapi di dalam kota Madinah dan jadikan kota Madinah ini sebagai sebuah kubu pertahanan. Maka kalau begitu, kata sahabat yang lain, kita bangun benteng ya Rasulullah untuk kota Madinah ini. Kota Madinah ini bagian utara ini terbuka, berbeda dengan bagian timur, bagian selatan dan bagian barat yang kemudian terlindung oleh bukit-bukit batu dan kebun-kebun kurma yang luas. Perkiraannya kemungkinan bagian utara yang akan dijadikan tempat mereka menyerbu masuk ke kota Madinah. Nah, bagian utara ini perlu kita bangun bentengnya. Kata sahabat yang lain, mana cukup waktunya? Mereka sudah bergerak dan kita belum membangun benteng satu batu bata pun. Tidak akan cukup. Maka majulah Salman Al-Farisi mengajukan usul, ya Rasulullah, dulu kami di negara Persia
negara Persia itu sekarang yang disebut Republik Islam Iran. Dahulunya dia sebuah kemaharajaan tersendiri di sebelah utara Jazirah Arab. Dan Persia ini sebuah peradaban yang tua dan sangat kaya, ketika itu menjadi salah satu adidaya di dunia. Salman mengatakan, berdasarkan pengalaman di Persia, kami kalau diserbu musuh, maka kami kemudian membangun parit. Daripada membangun benteng, itu waktunya butuh lama dan lebih susah, maka kami menggali parit. Kata Nabi, hai Salman, berapa lebar dan dalam parit yang harus dibangun? Kata Nabi, demikian. Salman menjawab, parit yang harus dibangun itu ya Rasulullah, lebarnya adalah lebar yang tidak bisa dilompati oleh kuda. Jadi kalau kuda ngelompat begitu, kecemplung. Dan dalamnya adalah dalam di mana kuda maupun dua orang manusia tidak bisa mendaki naik. Itu berarti dalam sekali. Jadi lebarnya adalah lebar yang kemudian kuda tidak bisa lompat. Jadi kalau kuda lompat dia kecemplung gitu. Kalau kemudian dia dalamnya itu adalah dalam di mana orang tidak bisa menggapai naik sendiri. Dan kuda tidak bisa juga untuk kemudian gregel-gregel naik ke atas gitu. Maka kemudian usul ini disetujui. Ditambah lagi dengan nantinya gang-gang di kota Madinah, antar rumahnya itu dihubungkan dengan pagar-pagar sekenanya, seadanya. Ada tempat tidur yang diberdirikan, kemudian diikat untuk menjadi benteng. Kemudian ada pelepah-pelepah kurma yang dijajarkan dan dirajut untuk kemudian menjadi satu penghalang dan seterusnya. Nah, penggalian parit ini, jamaah yang dimuliakan Allah, memakan waktu yang panjang. Dan di sana kemudian yang dilakukan oleh para sahabat adalah bekerja keras luar biasa. Dan karena khawatir bahwasanya pengepungan orang-orang Quraisy dan pasukan Ahzab terhadap kota Madinah akan berlangsung lama, maka jatah makanan itu diirit, super irit. Jamaah bisa bayangkan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkisah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, jatah makan penggali parit Khandaq pada perang Ahzab itu adalah satu butir kurma yang diamuti seharian itu, demi untuk menjaga energinya supaya terasup sedikit demi sedikit. Di kurma ini kan manis, Bu, isinya banyak gula, dan gula yang ada di dalam kurma ini bermanfaat betul untuk memberikan tenaga pada penggali parit ini. Maka dia diemut seharian. Kemudian minumnya seteguk air, dan ditambah makanannya itu dengan, kalau kita punya tangan, Bu, ini dibasahi dengan air, itu dicelupkan ke dalam persediaan tepung. Nah, tepung yang nempel di tangan yang basah inilah yang kemudian jadi jatah makan sehari. Ini yang kemudian keprihatinan yang dialami oleh para sahabat ketika itu, sampai-sampai mereka jatah makannya itu sebutir kurma, seteguk air, dan tepung yang kemudian sebanyak yang nempel di telapak tangan yang basah. Itu pun kata Jabir radhiyallahu anhu, itu tepung diadoni dengan minyak panas yang bukannya membuat kenyang, tapi sekedar membuat tenggorokan tambah terasa kering. Maka menggali parit itu pekerjaan yang sangat luar biasa berat bagi mereka, sampai kemudian mereka akhirnya bertemu dengan sebuah batu yang sangat besar. Nah, batu yang besar itu kemudian oleh para sahabat dilihat satu demi satu mencoba untuk menghancurkan dan gagal. Akhirnya mereka memanggil Rasulullah SAW. Dipanggil Rasulullah ke situ, beliau kemudian mengangkat beliungnya dan mengucap asma Allah. Nah, dari ayat ini, yang dimaksud ayat ini adalah peristiwa ini, bahwa kemudian ketika mengangkat beliung ini, mengangkat apa istilah kita, pelancong, mengangkat pacul yang kemudian lancip itu ya, itu kemudian baju Rasulullah ini tersingkap. Ketika baju beliau tersingkap, terlihat bahwa ikat pinggang yang beliau kenakan biasanya tidak perlu diganjel apa-apa itu, ternyata ikat pinggangnya itu diganjel dengan 2 buah batu di bagian perut beliau. Sementara para sahabat, kata Jabir, rata-rata ada yang kemudian cuma mengikatnya dengan tambah erat, atau paling mengganjalnya dengan 1 buah batu. Tapi Nabi SAW itu mengganjal dengan 2 buah batu. Yang ini kemudian Allah turunkan ayat, kalian boleh takut, tapi lihatlah Rasulullah yang kemudian meskipun berada dalam keadaan yang sangat-sangat kemudian terdesak, sangat-sangat prihatin,
beliau tetap seorang yang kemudian begitu tangguhnya dan menunjukkan optimisme yang sangat luar biasa. Jadi ketika beliau angkat beliau kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar dan beliau hantam ke arah batu. Batu itu kemudian pecah berantakan, hancur berkeping-keping, tapi masih ada bagian 2/3 lagi. Nah, ketika pecah itu dia memercikkan api yang tinggi ke langit. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang ada beberapa negara, yaitu Palestina, Lebanon, Suriah, kemudian Yordania. Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Turki bagian selatan. Ini yang disebut negeri Syam. Israel tidak saya sebut karena tidak sah gitu ya. Jadi dihantam itu mercik, dan Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Demi Allah, aku bisa melihat istana-istananya yang berwarna merah. Jadi istana-istana Syam itu waktu itu berwarna merah. Dan kata Nabi, umatku akan sampai ke sana. Lalu beliau hantam untuk kedua kalinya, memercik api yang sangat tinggi, pecah berantakan lagi batu itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Persia, yaitu Iran sekarang yang membentang sampai Afghanistan dan Pakistan di timur. Kata Nabi, aku bisa melihat istana-istana putih di ibu kotanya, yaitu Persepolis atau Madain, dan umatku akan sampai ke sana. Hantam lagi ketiga kalinya, baru batu itu hancur lebur berkeping-keping tanpa sisa. Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Demi Allah, hari ini aku bisa melihat istana-istana dan pintu gerbang kota San'a. Jadi sekarang Yaman yang sedang bergolak itu, presidennya Ali Abdullah Saleh yang akan mundur itu tinggalnya di kota San'a. Dan kota San'a ini sudah disebutkan Rasulullah di dalam peristiwa di mana pasukan muslimin yang sedikit orangnya berada di Madinah dan mereka terkepung dengan kepungan yang sangat hebat. Tapi Nabi kemudian membangun sebuah optimisme yang luar biasa. Nah, Allah mengatakan tentang Nabi dalam peristiwa ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah itu sebuah teladan yang baik. Teladan apa? Teladan optimis, teladan gigih, teladan prihatin, teladan kemudian di dalam membesarkan hati para sahabat-sahabatnya, teladan di dalam menanggung berbagai macam derita kehidupan, meskipun beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kan kita membaca ayatnya umum ya, maknanya oh Rasulullah itu teladan yang baik. Nah, kita kemudian belajar sebab turunnya itu adalah tentang peristiwa perang Ahzab. Ini dibuktikan dengan ayat berikutnya. Di ayat yang ke-22 Allah mengatakan tentang orang-orang beriman yang kemudian sudah berhasil meladani Rasulullah, yaitu bahwa kemudian mereka falamma, ketika mereka melihat Ra'al Ahzab, melihat orang-orang yang bersekutu itu, pasukan musuh sudah datang beneran itu gitu ya. Maka orang-orang beriman kemudian mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Di ayat yang ke-22 Allah mengatakan bahwa orang-orang beriman yang berhasil meladani Nabi itu, mereka mengatakan, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya itu. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya itu. Sementara orang-orang munafik yang gagal di dalam meneladani Rasulullah mengatakan apa? Nabi kita ini kalau bercanda kebablasan, Nabi kita ini kalau menghayal keterlaluan. Kenapa? Kata orang-orang munafik itu, jangankan Syam, Persia, Yaman, jauh-jauh amat, kita hari ini di Madinah, di rumah kita sendiri, mohon maaf, buang air kecil saja susah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika pasukan Ahzab ini mengepung selama beberapa bulan itu, kaum muslimin ini hampir nyaris tidak diizinkan untuk tidur. Mereka harus terus berjaga. Bahkan untuk buang air saja kadang-kadang tidak sempat, karena kalau satu pos ditinggalkan oleh salah seorang sahabat untuk kemudian satu keperluan, itu pasukan Quraisy bisa menerobos masuk untuk menembus pertahanan. Saking ketatnya yang terjadi. Orang-orang munafik mengatakan apa? Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Orang-orang munafik mengatakan Rasulnya itu bercanda kepada kita, Rasulnya itu berhayal, Rasulnya itu menipu kita, Rasulnya itu cuma ngeyem-yemi, padahal tidak begitu.
Ini kata orang-orang munafik. Jadi logikanya orang munafik itu kalau sekarang begini, besok tidak mungkin begitu. Itu orang munafik. Kalau hari ini kita buang air saja susah. Jangankan buang air, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam riwayat Jabir itu disebutkan, kami sholat saja di jamak 4 waktu jadi 1. Duhur, asar, maghrib, isya, itu tengah malam baru sholat. Sempet sholat Nabi dan para sahabat. Sampai Nabi mengatakan, demi Allah semoga mereka dibinasakan. Kita mau sholat saja terhalang, sampai harus 4 sholat digabung jadi 1. Duhur, asar, maghrib, isya. Ada jamaah yang bertanya, mungkin, kalau kita boleh apa enggak gitu. Kok ringkes kayaknya gitu. Kalau keadaannya seperti yang dialami Rasulullah dan para sahabat, bahwa satu orang meninggalkan pos itu musuh datang menyerbu masuk, maka mungkin boleh. Tapi keadaannya semacam itu, luar biasa. Sehingga orang-orang munafik mengatakan, kalau hari ini aja begini, tidak mungkin besok kok bisa menaklukkan Syam, Persia, Yaman. Ngibul itu Nabi. Tapi kata orang-orang beriman, logikanya bukan begitu. Logikanya apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Orang beriman itu orang yang penuh ibrah. Mereka kemudian mengambil pelajaran bahwa jam 7 malam itu gelap, tapi jam 11 lebih gelap, tapi jam 2 makin gelap lagi. Nah makin gelap itu artinya makin dekat kepada fajar. Dulu perang Badar itu gelap. Kenapa gelap? Menyakitkan. Rasulullah dan para sahabat harus berperang dengan saudara sendiri dari Mekah, sehingga kemudian terjadi kepahitan. Tapi mending masih menang Badar itu. Lalu kemudian perang Uhud, ini lebih berat lagi, lebih gelap lagi. Kenapa? Karena para sahabat kemudian kehilangan 70 orang syuhada. Ada sahabat-sahabat utama seperti Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jas, Hamzah bin Abdul Muttalib, itu gugur sebagai syuhada. Bahkan Nabi itu terluka. Ada 3 buah cincin besi dari helm beliau yang dikeprok orang. Jadi Nabi itu dihantam orang pakai sebuah pemukul gitu ya, sehingga kemudian bagian dari helm besi beliau yang ada rantainya itu nancep di dalam pipi dan dahi begini. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang kemudian mencabuti cincin-cincin yang masuk itu, nyabutnya bukan pakai tangan, Bu, nggak tega pakai tangan, nyabutnya pakai gigi. Dan setiap kali satu rantai tercabut, giginya potol 1. Giginya tanggal 1. Sampai para sahabat berkomentar, gigi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu mendahului dia ke surga, karena dipakai untuk mencabuti rantai-rantai yang melukai Rasulullah itu. Bahkan Rasulullah ketika diangkut naik ke tempat yang kemudian lebih aman, beliau itu terperosok ke dalam sebuah lubang jebakan, sehingga kemudian lutut beliau juga berdarah. Jadi keadaannya parah, makin gelap lagi perang Ahzab ini, yang kemudian begitu parah keadaannya, begitu memprihatinkan kondisinya. Tetapi kata para sahabat itu, semakin parah itu, semakin gelap itu, maka insya Allah kita semakin dekat kepada fajar, semakin dekat kepada kemenangan, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya.